Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Yuliat Moko, guru SD Negeri 2 Mloboharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman yang telah saya pelajari pada topik pertama platform Merdeka Mengajar, yaitu topik Merdeka Belajar. Pada topik pertama ini diharapkan kita mampu memahami akan 3 hal, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul yang dibahas pada topik ini. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita awali dari modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada beberapa poin penting yang saya peroleh dari mempelajari modul ini. Yang pertama adalah mengapa kita memilih profesi sebagai pendidik. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda tentang hal tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita kembali ke awal. Gimana kita memilih profesi ini? Kira-kira apa yang latar belakangnya kita memilih profesi yang mulia ini? Tentunya hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Yang kedua, mengenal diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan kita. Sebagai seorang guru, kita harus dapat mengenali diri kita, sehingga kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dengan hal ini diharapkan kita mampu untuk terus mengembangkan diri kita agar dapat menjadi guru yang relevan terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur dirinya sendiri, karena guru adalah manusia yang merdeka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dan tidak terikat atau tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi, sebagai seorang guru, diharapkan kita mampu untuk mengembangkan diri kita secara bebas tanpa ada paksaan atau mengajar untuk tujuan tertentu. Yang keempat, mampu membawa murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dalam hal ini, kita harus mampu mengembangkan potensi murid untuk menentukan tujuan belajarnya, sehingga relevan dengan keadaan di sekitarnya. Yang kelima, guru harus mampu menyelaraskan diri agar menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Di era yang serba digital ini,
seorang guru dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Murid yang kita ajar saat ini merupakan murid yang hidup di era digital natif, yaitu generasi yang lahir pada era digital dan berkembang dewasa dengan adanya teknologi yang canggih. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus mampu menuntun mereka untuk menggunakan teknologi secara bijak. Yang keenam, guru harus mampu menuntun murid untuk belajar menurut kodratnya. Kita sebagai guru diharapkan mampu menuntun murid-murid kita untuk belajar sesuai kodratnya, sehingga nantinya mereka dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang ketujuh, guru harus semangat dalam mendidik murid-muridnya. Seorang guru harus mempunyai semangat untuk mengajar. Dengan semangat ini diharapkan mampu memberi energi positif terhadap murid-murid kita. Yang kedelapan, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Murid-murid yang kita didik nantinya akan hidup di masyarakat. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa menentukan seperti apa masyarakat yang ada di masa depan. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Dalam modul ini, poin-poin penting yang harus kita pahami antara lain: mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Mendidik dapat diartikan menuntun kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup dan tumbuh. Ini artinya kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk menentukan langkah murid, karena masing-masing dari mereka mempunyai kodrat yang berbeda-beda, dan sebagai guru kita seharusnya menuntun mereka ke arah kodratnya masing-masing. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi memberikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Sebagai guru, kita wajib untuk membentuk karakter murid sesuai dengan kodrat yang dia miliki, agar kelak dia bisa bahagia menjalani hidupnya. Hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial. Pada pendidikan perintah dan sanksi, murid akan cenderung memiliki jarak dengan gurunya. Hal inilah yang terkadang membuat murid takut untuk mengeluarkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita buat murid merasa nyaman dalam menerima pendidikan, sehingga mereka dapat mengekspresikan potensi yang dimilikinya tanpa ada rasa takut. Sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang berarti di depan sebagai teladan, contoh atau panutan. Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya bertindak sebagai pelopor atau pemrakarsa. Tut Wuri Handayani, yang berarti mengikuti dari belakang dan memberi semangat. Manusia yang merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, atau bisa dikatakan mandiri.
membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Misal, murid yang berada di lingkungan petani, maka dalam mendidik harus disesuaikan dengan kodrat di mana murid tersebut berada. Dengan kodrat zaman, adalah bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dari kodrat keadaan, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. 3 asas inilah yang dinamakan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber dari luar. Sedangkan konsentris, pengembangan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk tidak hanya dapat membantu meningkatkan kecakapan murid hanya pada kognitifnya saja, tetapi juga harus dapat membantu mereka dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta dari sisi kognitif, asa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti berawal dari lingkungan keluarga, sedangkan pendidikan di sekolah berperan dalam menanamkan budi pekerti. Komunikasi yang baik antara keluarga dengan guru di sekolah akan memudahkan guru untuk menentukan metode mengajar bagi murid-muridnya. Pendekatan pendidikan berdasarkan teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup serta memberikan kepercayaan kepada murid bahwa kelak mereka akan mampu mengisi peran di zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari sumber belajar yang seluas-luasnya
Dalam hal ini, guru harus mampu menjadi fasilitator bagi siswa, di mana siswa itulah yang menjadi subjeknya. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Maka, dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pendidikan akan berjalan dengan baik ketika guru memahami betapa pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang kemudian diterapkan pada pembelajaran yang terencana. Kesimpulan dari kelima modul yang ada di topik pertama ini, dapat saya simpulkan bahwa pada kurikulum Merdeka, seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terima kasih Anda telah menyimak pemaparan yang saya sampaikan. Dimohon kesediaannya untuk mengisi umpan balik melalui link yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.